Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 166. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat kedudukan relatif dua garis. Q. Jika M diputar 360 derajat dengan pusat O, seperti ditunjukkan gambar di samping ini, dapatkah kita simpulkan bahwa garis L dan M selalu berpotongan? Oke, simpel ya pertanyaannya, hanya kayak gitu. Apakah garis L dan M ini akan selalu berpotongan ya ketika garis M-nya diputar 360 derajat dengan pusatnya di O? Jadi kayak gini nih gambarnya. Yang atas ini adalah garis L. Oke? Nih. Kemudian yang sebelah sini ini adalah garis M. Nah, pusat putarannya garis M itu ada di titik O di sini. Kemudian garis M ini ya, kalau Kak Sari misalkan dengan pensil kita ini, oke, ini akan diputar 360 derajat tuh nanti kayak gini. Terus gitu sampai kembali lagi ke posisi semulanya. Nah, itu namanya diputar diputar 360 derajat ya. Jadi diputar satu putaran penuh. Kak Sari ulang. Jadi yang tetap itu di O-nya ini. Nah, kita pegang sebagai pusatnya. Diputar terus sampai kembali lagi ke posisi semula. Nah, terus pertanyaannya, ketika garis M diputar seperti tadi, apakah dapat disimpulkan bahwa garis L dengan garis M ini selalu berpotongan? Jadi kalau kita lihat tadi, apakah selalu berpotongan? Kalau posisi awal gini jelas-jelas berpotongan ya. Ini perpotongannya di sini. Kemudian kalau digeser kayak gini, masihkah ada perpotongan? Masih ya. Nah, meskipun letak perpotongannya jadi agak di sini. Nih, ini garisnya bisa diperpanjang sampai tak hingga ya, kedua-duanya, baik garis L maupun garis M. Nah, kemudian kalau digeser lagi kayak gini. Nah, terus nanti apakah masih ada perpotongan? Masih, meskipun kalian tidak bisa melihatnya, Dek. Ada di sana nih, di sini banget nih, di setelahnya sini, ya. Ini masih terus berpotongan ini. Kalaupun digeser begini masih akan ada berpotongan. Selama kalian masih bisa melihat pensilnya Kak Sari ini ya, ini namanya berpotongan. Tetapi nanti ada satu posisi yang dia itu tidak akan berpotongan. Posisinya yang di sini, Dek. Nah, ini. Yaitu ketika ya garis L ini sejajar dengan garis M, itu nggak akan berpotongan. Jadi garis M-nya jadi yang di sini. Kak Sari tebelin ya titik-titiknya nih. Nah, ini dia garis M-nya menjadi di sini. Posisinya kayak gini. Ini tidak akan pernah berpotongan dengan garis L. Kenapa? Karena sekarang posisinya garis M ini sejajar dengan garis L. Dua buah garis yang sejajar tidak akan memiliki perpotongan, ya. Jadi kita jawab, dapatkah kita simpulkan bahwa garis L dan M selalu berpotongan? Jawabannya adalah tidak. Oke, alasannya ini, atau kita panjangin dulu. Kak Sari tulis di kertas terpisah ya, supaya jelas ya. Ini ku hapus aja. Nah, ini deh menjawabnya. Udah Kak Sari tuliskan ya. Ku bacakan ya, siapa tahu ada tulisan yang tidak terbaca dengan jelas. Ini dia, tidak. Garis L dan M tidak selalu berpotongan apabila M diputar 360 derajat dengan pusat O. Ketika garis M sejajar dengan garis L, maka tidak akan terjadi perpotongan. Oke? Garis M sejajar dengan garis L pada saat diputar sejauh 90 derajat. Atau kalau mau ditambahin gambarnya seperti ini. Di sini ini garis L, ini garis M awalnya ya. Kemudian ini pusat O-nya. Nah, ketika garis M ini diputar 90 derajat dengan pusatnya di O, maka jadinya garisnya menjadi yang ini. Dan garis M yang sekarang ini ya sejajar dengan garis L-nya. Untuk sejajar kita kasih keterangan panah kayak gini. Panah kayak gini nih artinya sejajar deh ya. Garis L sejajar dengan garis M setelah diputar 90 derajat dengan pusatnya di O. Dan yang jelas nanti garis L ini tidak akan pernah berpotongan dengan garis M. Oke, pokoknya kalian ingat, dua buah garis yang sejajar tidak memiliki perpotongan.
ya, kayak gitu. Udah kayak gini ya, menjawab untuk yang Q. Oke, Q sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada soal 4 di bagian bawah. Sekalian aja kita kerjakan ya. Ini dia. Soal 4. Pada gambar di sisi kiri ini, tariklah garis yang melalui titik P yang tegak lurus pada garis L. Kemudian, tariklah garis yang melalui Q dan sejajar garis L. Jadi ada dua ya perintahnya. Kita harus menarik garis yang melalui titik P ini, tetapi nanti kedudukannya tegak lurus dengan garis L. Dan satu lagi kita tarik garis yang melalui titik Q ini, tetapi kedudukannya sejajar dengan garis L-nya di sini. Oke, nah caranya satu persatu. Untuk yang melalui titik P, agar nanti titik P ini tegak lurus dengan garis L, kita ambil aja busur derajat ya. Kita minta bantuan busur derajat ya. Ini dia busur derajat punya Kak Sari, murah banget ini, harganya nggak sampai 1000 waktu itu ya, kalian wajib punya. Nah, busur derajat ini kita minta bantuannya untuk membuat agar titik P nanti ya, garis yang melalui titik P ini tegak lurus dengan garis L. Caranya gini, letakkan pusat busur derajat kita, pusatnya tuh yang ini, pada garis L. Nah, kayak gini, sehingga nanti dia itu garisnya berhimpit dengan garis L. Berhimpit itu artinya sampai, nah gini, nggak kelihatan ya. Tuh ya, ada garis di busur, ada garis L. Kedua garisnya kita bikin sampai berhimpit, supaya, nah gini, sampai nggak kelihatan sama sekali. Terus digeser aja ke sini, supaya nanti kita bisa bikin garisnya yang melalui titik P. Artinya gini, dari titik P ini langsung aja tarik garis ke bawah sini. Oke, udah, ini pasti tegak lurus karena dia membentuk sudut 90 derajat. Ini tadi kan sudutnya 90 derajat nih kalau kita perhatikan. Coba aja, ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tuh ya, 90 derajat itu memang siku-siku. Tegak lurus itu artinya kedua garis ini membentuk sudut siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat. Jadi udah selesai ya, tugas yang pertama menarik garis yang melalui titik P, tetapi harus tegak lurus pada garis L. Nah ya ini kita tandai dengan sudut siku-siku seperti ini. Beres. Nah sekarang untuk satu lagi, tarik garis yang melalui Q tetapi harus sejajar garis L. Oke, kalau membentuk garis yang sejajar, kita minta bantuan penggaris biasa kayak gini ya. Kak Sari pakai ukurannya yang inci, bukan yang sentimeter. Kan bolak-balik tuh ya. Kalau yang ini kan nih sentimeter ya. Tapi Kak Sari pakai ukurannya yang inci. Kenapa? Supaya nanti ngelihatnya gampang. Cara ngukurnya gini. Yang inci ini yang paling awal, yang 0, ini sebenarnya ada tulisan 0 ya, Dek ya. Nah, ini kita garisnya ini kita letakkan di garis L. Tek gitu sudah. Terus digeser sampai kita tahu ini berhentinya di mana ini. Coba aja ya. Ini kan 0 inci ya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Anggap aja di titik yang 11 ini nih. Kak Sari tandain ya. Di sini. Oke, titiknya yang ini. Maksudnya tuh gitu. Nah, sekarang kita geser penggarisnya ke sini ya. Pastikan ini tetap lurus banget yang 0 incinya ini, dan yang tadi kita tandai itu langsung kita kasih titik kayak gini. Dah. Nah, sekarang dibuka aja. Kemudian langsung kita tarik garis dengan yang titik Q-nya kayak gini sampai titik yang kita buat tadi dengan Q-nya ini bergabung atau jadi sebuah garis kayak gini. Nah, gitu deh. Inilah garis yang sejajar dengan garis L terus melalui Q. Nah, sejajar itu ditandai dengan jarak antara kedua garisnya itu selalu sama. Dalam hal ini nih dari 0 sampai ke yang ditandai, kalau kita ukur di sini ini juga sama, 0 sampai yang ditandai, kita ukur di sebelah jauh sini juga pasti sama ya. 0 sampai dengan yang ditandai ke sebelah sini juga harus sama semua. Tuh ya, 0 sampai yang ditandai gitu. Itu maksudnya dua garis yang saling sejajar. Nah, terus kalau sejajar kita kasih tandanya itu menggunakan panah yang arahnya sama seperti ini.
Yah, beres. Kayak gitu deh ya, untuk menjawab soal 4 di halaman 166. Mudah karena soal ini tidak berhitung matematika, tapi ada juga soal yang tidak berhitung. Ada, jadi soal-soal seperti ini dimanfaatkan supaya kalian nanti kalau mengerjakan soal di saat ujian bisa menambah poin nilai. Oke ya, beres ya di halaman 166. Karena sudah beres, Kak Sari mau pamit dulu. Oh iya, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar atau boleh juga tanya jawabnya di dalam grup ya. Untuk gabung ke grup, chatnya ke 081 456 10 98 70. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih sendiri ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.